is to me. Come on, let it go. Just let it be. Kita tahu sekarang ini bahwa seperti di negara kita terjadi apa yang disebut dengan wabah COVID-19 atau coronavirus 19. Dan sampai saat ini telah terjadi di negara kita sebanyak 4 kasus. Ya. Meskipun sebenarnya lebih dari 4 kasus dari sisi suspeknya. Ya. Di sini akan kita jelaskan tentang coronavirus 19 sehingga nantinya tidak ada simpang siur baik itu di antara para pelajar dan juga di Indonesia tentang coronavirus 19 karena sekarang ini kita lihat banyak video yang bermunculan yang menjelaskan tentang coronavirus. Di sini kita menjelaskan secara epidemiologis. Yang pertama, apa itu coronavirus? COVID-19 ini sebenarnya adalah sebelumnya sudah dideteksi COVID-19 sebelumnya telah diberi nama SARS-CoV-2. Ya, SARS itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Ya, coronavirus 2. Mirip dengan MERS-CoV dan SARS-CoV. Jadi dia sebelumnya variannya sebenarnya adalah MERS-CoV dan SARS-CoV. MERS-CoV itu adalah Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus, ya, dan SARS-CoV. Termasuk dia adalah New Emerging Disease, ya, New Emerging Disease. Dikeluarkan dari hewan seperti kucing, seafood, dan lain-lain. Tetapi ini sebenarnya secara epidemiologis memang awalnya seperti itu. Tapi kalau sekarang kemungkinan banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Ya. Case definition atau definisi kasusnya, ya, suspek. Ya, suspek itu adalah individu, ya, yang terduga coronavirus. Paling sedikit memiliki gejala batuk, demam, dan sesak nafas. Jadi 3 itu harus dipenuhi sebagai kasus suspek. Ya. Yang kedua, probable case, hasil pemeriksaan laboratorium positif coronavirus. Jadi probable ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Ya, apakah itu di rumah sakit, tetapi masih dilakukan sekali. Ya. Dan yang ketiga, confirm case, seseorang yang telah dikonfirmasi tes laboratorium dengan gejala suspek. Ya. Artinya sudah dikonfirmasi 1-3 kali pemeriksaan dan memiliki gejala seperti gejala suspek tadi, yaitu batuk, demam, dan sesak nafas. Prevalensi kasus kita lihat ini, ya. Cina sampai sekarang itu sebanyak 80.711 kasus, ya. Sedikitnya di Korea Selatan, Italia 3.858, Iran 3.513, Indonesia 4 kasus. Sampai kasus ini, sampai saat ini prevalensi kasus itu sebanyak 98.192. Dan yang meninggal secara keseluruhan adalah 3.380 dan yang paling tinggi itu terdapat di China. Ya, transmisi atau penularan kebanyakan adalah lokal. Ya. Case fatality rate-nya CFR sama dengan 3,44. Artinya bahwa tiap-tiap 100 kasus itu coronavirus hanya menyebabkan kematian sebanyak 3,44 orang, atau bisa kita katakan sebanyak 3 orang kalau kita gunakan secara statistik. Artinya apa? Virulensi atau tingkat dikanasan penyakit ini sebenarnya masih tergolong sangat rendah. Nah, di sini kita lihat perbandingan antara MERS-CoV, CFR-nya itu adalah 34,4%. Artinya apa? Virulensi atau keganasan dari virus MERS-CoV itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan itu tadi, COVID-19. Ya. Kemudian SARS kita lihat 9,6%. Ya, masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan COVID-19. Ya. Dan di sini COVID-19 itu hanya 3,4%. Ya, seperti dijelaskan 3,4%. Ya. Artinya di sini adalah kalau kita lihat misalnya jumlah kasus MERS 2.494, SARS 8.098,
Namun COVID ini di sini sudah mencapai dia tadi 98.192. Ya, jumlah kasusnya lebih banyak, tetapi tingkat keganasan dari penyakit itu lebih rendah. Ya. Ini COVID di Wuhan kita lihat, ya. Ini adalah akibat dari wabah. Ya, kadang-kadang memang wabah ini bisa melebihi dari sebuah perang. Ya. Kota Wuhan yang berpenduduk 11 juta orang menjadi sunyi. Nah, kita lihat foto yang di sini, ya, menjadi sunyi. Gambar yang kedua kita lihat bagaimana sebenarnya petugas melakukan sterilisasi baik terhadap orang, lingkungan dan sekitarnya. Ya, di sini. Ya, ini adalah seperti yang kita katakan, wabah penyakit itu memang bisa menyebabkan malapetaka. Malapetaka di sini tidak hanya menyebabkan kerugian kematian individu, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. COVID-19 di Indonesia ini juga menyebabkan berbagai spekulasi pada masyarakat, ya. Munculnya rasa takut akan terjadi seperti di Wuhan itu, ya, atau di daerah Cina, sehingga ini menyebabkan harga masker naik dan langka, ya. Di sini ada politisasi, harga maskernya naik, terjadi penimbunan masker, ya. Di Indonesia sebenarnya sudah ada Undang-Undang Wabah Nomor 4 Tahun 1984, ya. Undang-undang ini sebenarnya bisa diterapkan dalam kondisi wabah, ya, di mana sebenarnya undang-undang ini sudah mengatur bagaimana mulai dari misalnya tadi deteksi kasus sampai kepada penanggulangan, ya. Dalam kondisi seperti sekarang harga masker seharusnya dapat dikendalikan oleh pemerintah, karena kalau dalam undang-undang wabah ini, kalau sudah wabah kan yang mempunyai otoritas adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Jadi oleh karena itu seharusnya jangan masker yang jadi dipermasalahkan, seharusnya seperti ini. Kalau ini kan mudah sebenarnya diatasi, ini hanya masalah kebijakan. Kalau pemerintah mengatakan memproduksi dan mendistribusikan, ya tentu dapat dikendalikan. Ini sebenarnya tadi karena adanya rasa takut itu tadi terhadap penyebaran virus corona. Yang kedua, media tidak berimbang dalam pemberitaan, ya. Kita lihat misalnya media itu selalu menonjolkan bagaimana kronologi kasus. Bahkan sampai ada yang protes identitas kasus pun disebarluaskan, padahal itu secara kedokteran kan tidak bisa. Ya, bagaimana menyangkut kasus dari rumahnya ke rumah sakit, bagaimana perawatan di rumah sakit, bagaimana rumah terus diawasi. Nah, media terlalu fokus ke situ. Ya. Sementara edukasi terhadap masyarakat tidak dilakukan. Ya. Edukasi itu misalnya apa yang harus dilakukan jika terjadi misalnya tadi kasus COVID-19 ini, ya. Nah, bagaimana mengedukasi mereka, ya? Informasi apa yang diberikan? Nah, seperti itu. Sehingga jangan dulu media itu hanya memberitakan bagaimana dramatisnya kasus itu televisi. Akibatnya apa? Ini menimbulkan rasa takut dan panik pada masyarakat, ya. Ini menimbulkan rasa takut yang cukup besar terhadap masyarakat itu, sehingga itu tadi terjadi penimbunan makanan, terjadi penimbunan masker dan lain sebagainya. Bagaimana pencegahan terhadap individu? Ya, pencegahan terhadap individu. Salah satunya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, karena ini adalah virus. Virus itu salah satu upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena semakin meningkat daya tahan tubuh, maka akan kemampuan virus itu melakukan infeksi akan semakin rendah, ya. Itu. Ini terbukti dari mana? Ini terbukti kita lihat case fatality rate berdasarkan usia. Kita lihat, ya, usia 80 tahun itu, ya, paling tinggi itu case fatality rate-nya adalah sebanyak 14,8%. Artinya bahwa mereka yang meninggal itu adalah usia di atas 80 tahun yang paling banyak. Atau bisa dikatakan adalah usia yang paling banyak meninggal adalah usia 60 tahun ke atas. Ya, ini bisa mencapai sekitar 22%. Ya. Dibandingkan dengan usia 60 tahun ke bawah. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa itu tadi daya tahan tubuh itu memang penting. Mereka
tua akan cenderung atau relatif daya tahan tubuhnya lebih rendah dibandingkan mereka yang muda. Ini kasusnya adalah di Cina. Ya. Tetapi bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia tidak bisa kita katakan juga seperti itu. Karena di sini kasus subklinis pada penduduk kita cukup tinggi. Subklinis ini adalah masyarakat sebenarnya yang sudah mempunyai riwayat penyakit tertentu tetapi tidak terdeteksi. Kemudian yang kedua adalah menggunakan mencuci tangan menggunakan sabun. Kenapa perlu menggunakan sabun atau kenapa mencuci tangan? Ternyata COVID-19 ini dia mempunyai kemampuan bertahan di luar tubuh itu sebanyak 9 hari, selama 9 hari. Jadi seorang yang mengeluarkan virus COVID-19 ini dia mampu bertahan di gagang pintu, di telepon, di meja, di mana-mana dia bisa bertahan selama 9 hari. Ya. Oleh karena itu bisa kita pegang masuk ke dalam tangan kita, ya kan? Kemudian saat kita membuka pintu atau saat kita menelepon, bisa tangan kita membawa virus tersebut. Oleh karena itu disarankan itu sekali 3 jam, ya, melakukan cuci tangan. Dan sebelum cuci tangan disarankan tidak menyentuh wajah atau mata sehingga tidak virus tersebut dan sehingga tindakan kita tidak memudahkan virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Nah, seperti itu dia. Bagaimana sebenarnya cara mencuci tangan? Di situ ada 7 langkah, ya, sesuai dengan prosedur kesehatan. Tetapi pada dasarnya adalah yang disarankan itu adalah mencuci tangan di air berjalan dan juga menggunakan sabun. Nah, itu. Kemudian hindari close kontak dengan orang lain, ya, close kontak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CDC itu menunjukkan bahwa penularan dari orang ke orang dari virus COVID ini itu dengan jarak lebih kurang 3 meter, 6 kaki, ya. Misalnya seorang bersin, misalnya tadi, ya, dengan orang yang dihadapi itu, dia bisa menularkan pada jarak lebih kurang 3 meter, ya, atau 6 kaki, ya, itu dia. Close kontak yang dimasukkan di sini adalah kontak akrab, dekat, ya. Salah satu cara untuk menghindari sebenarnya close kontak ini adalah menghindari keramaian, ya. Misalnya seperti di Hong Kong itu, sekolah itu harus diliburkan sampai bulan Maret karena aktivitas keramaian di sini, ya, untuk menghindari close kontak ini. Misalnya di mall, ya, konser, atau misalnya tempat ibadah dan lain sebagainya, itu adalah salah satu cara agar tidak terjadi penularan secara close kontak ini tadi, ya. Karena di saat populasi sangat banyak, ya, terjadi misalnya seseorang bersin atau gatuk, karena memang ini tadi virus ini keluar dari seorang individu itu pada saat batuk dan bersin, itu tentu akan dapat menularkan kepada orang lain, ya. Oleh karena itu ini yang harus dihindari, seperti di bandara misalnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan masker. Ini jika situasi, ya, sudah terdeteksi misalnya di Medan ini, ya, tentu kita juga harus waspada terhadap penularan corona ini, ya. Kemana kita menggunakan masker? Terutama misalnya kalau kita harus ke mall, kita sudah menghindari, tetapi kita tidak bisa ada keperluan kita di situ, kita menggunakan itu. Mall itu kan salah satunya suhu rendah. Dia pakai AC, sama seperti kantor-kantor misalnya juga pakai AC. Kita tahu suhu dingin mempengaruhi kejadian virus corona ini, ya. Di bandara misalnya, karena bandara ini adalah tempat masuk keluar orang, baik itu dari luar negeri, dari pulau lain, ya, itu penting. Atau di pelabuhan misalnya, ya, itu sangat penting digunakan karena banyak di situ populasi yang keluar masuk, ya. Tempat ibadah dan juga rumah sakit, ya. Jika Anda misalnya di rumah sakit, ya, disarankan menggunakan masker, gitu. Kenapa? Bisa saja orang yang masuk ke rumah sakit itu ada memang yang terinfeksi virus ini, ya. Jika sudah ada di sini misalnya salah satu adalah kasus dari corona ini, tetapi jika belum ada tentu hanya untuk mewaspadai, bukan untuk membuat suasana menjadi sangat tegang, bukan. Ini adalah peta COVID, ya.
di seluruh dunia. Ya. Jika Anda perhatikan, misalnya ini adalah kasus yang paling tinggi dari sekitar 80 kasus ke atas, ini nomor 2, sekitar 40 sampai 80, ini sekitar 20 sampai 30, 11 sampai 20, 1 sampai 2 kasus. Indonesia berada di negara khatulistiwa, ya, berada di negara khatulistiwa, ya. Dibandingkan misalnya Wuhan, Cina, Iran, Eropa, ya, Italia dan lain sebagainya. Anda perhatikan di sini, ya, bahwa kasus COVID itu lebih banyak berada di daerah sini dan di daerah sini. Kalau Anda melihat misalnya suhu di Google itu pada malam hari, mereka itu akan berada di suhu 5 sampai 15 derajat Celcius. Ya, ini pun seperti itu. Anda misalnya di suhu di Wuhan itu berapa pada malam hari, dia akan 11. Rata-rata di sini. Di Iran itu 7. Di sini juga seperti itu. Ya, demikian juga di sini. Sekarang Anda lihat di sekitar khatulistiwa. Ya, di sekitar khatulistiwa jumlah COVID ini sangat rendah. Ya, sangat rendah seperti di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan kebanyakan mereka itu adalah kasusnya kasus dari luar masuk ke negaranya. Kemudian terjadi close kontak, seperti kontak dekat yang kita katakan itu. Sama seperti di Indonesia misalnya, orang Jepang itu sudah terinfeksi virus corona, kemudian dia melakukan kontak dekat dengan orang Indonesia itu, dan orang Indonesia itu melakukan kontak dekat juga dengan apanya, ibunya misalnya, sehingga terjadi tadi infeksi. Jika kita lihat ini adalah dari mapping ini, kita lihat bahwa perkembangan virus corona ini di daerah khatulistiwa memang lebih lambat. Karena khatulistiwa itu seperti di Indonesia pada malam hari itu hanya berkisar antara 23 sampai sekian derajat Celcius ke atas. Penularannya sangat lama. Itu disebabkan apa? Karena di saat dia mengeluarkan virus tadi itu corona itu, saat dia batuk dan bersin, kemampuannya bertahan di daerah khatulistiwa itu lebih rendah, mungkin tidak 9 hari. Itu hasil penelitian yang apa? Tetapi itu juga belum bisa dipastikan. Tetapi itu ada dari sisi mapping ini kita lihat, memang penularan virus corona itu, ya, di daerah khatulistiwa itu sangat rendah. Apabila Anda lihat di seluruh dunia, dia memang ya rendah di daerah khatulistiwa itu. Tapi Anda lihat di daerah sini dan di daerah atas, ya, kasus corona itu cukup tinggi. Artinya apa? Tempat memang berpengaruh terhadap penularan virus corona ini. Kemudian ini adalah episode epidemik. Anda lihat, ya, episode epidemiknya. Ini adalah ras Cina, ya, yang warna kuning. Kemudian masuk dia ke ras Eropa, seperti yang dikatakan tadi bahwa mereka tetap berada di belahan bumi antara suhu rendah itu tadi, ya. Nah, ini dia ras Cina, ini ras Eropa. Nah, hasil penelitian sisi terakhir mengatakan bahwa ras Asia memiliki penularan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ras Amerika, Eropa. Makanya salah satu kebijakan di Amerika itu adalah jangan panik di saat ada kasus, di karantina, dan tidak akan terjadi penularan. Karena coronavirus itu jauh lebih mudah menular sesama ras orang Asia dibandingkan dengan ras orang Amerika. Ras orang Amerika dengan Amerika itu penularannya sangat rendah. Itu hasil penelitian CDC yang terakhir. Masa inkubasi 2 sampai 14 hari. Ya. Dengan generation time belum diketahui, namun ada kemungkinan dapat menular sebelum muncul gejala. Iya. Ya, ada kemungkinan menular sebelum muncul gejala. Di sini. Sebelum muncul gejala coronavirus ini. Ya. Itu tadi terutama tadi untuk pencegahan di tingkat individu. Kemudian bagaimana pencegahan komunitas? Yang pertama itu harus ada manajemen kasus yang baik. Ya. Manajemen kasus adalah menangani mereka yang telah sakit. Ya. Menangani mereka yang telah sakit. Tentu harus ada rumah sakit rujukan. Di Indonesia sebenarnya sudah ditentukan, di medan ini pun sudah ditentukan rumah sakit mana yang layak menjadi rumah sakit rujukan untuk proses pengobatan. Yang kedua, isolasi. Ya. Setiap pasien itu harus segera diisolasi sehingga tidak menyebabkan penularan yang lebih besar. Harus ada juga rumah sakit tanggap darurat. Ya, ini juga sudah dilakukan misalnya
orang yang baru masuk di Indonesia, mahasiswa di Indonesia itu dulu harus dikarantina di Kepulauan Natuna. Ya, itu adalah salah satu upaya yang dilakukan. Kemudian kebijakan pusat dan daerah ini tidak boleh bertentangan. Jangan ada gubernur misalnya tiba-tiba mengumumkan tentang virus corona. Boleh melakukan tindakan, upaya pencegahan atau investigasi kasus, ya, tetapi tidak memberikan suatu informasi kecuali informasi dari Kementerian Kesehatan, karena ini sudah menyangkut adalah masalah yang harus ditangani oleh Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah investigasi epidemiologi, harus dilakukan case tracer. Seperti di Jakarta itu memang sudah cukup baik, ya, case tracernya. Dari kontak yang dua ini, ternyata mereka diteliti, ternyata mereka bertemu dengan sekitar 80 orang. Kemudian 80 orang ini diinvestigasi, ya, didapatkan 7 orang. Dari 7 orang ini kemudian diperiksa, kemudian ditemukanlah 2 kasus baru. Itulah yang menyebabkan COVID-19 ini ada 4 orang di Indonesia. Ini namanya case tracer, ya, menginvestigasi kasus itu ke belakang kepada siapa mereka berkontak. Yang kedua tentu penelitian, ya. Banyak aspek yang harus diteliti. Seperti yang kita lihat tadi, tempat berpengaruh, ras berpengaruh, ya, seperti itu. Nah, berpengaruh terhadap penularan penyakit itu. Oleh karena itu penelitian tentang itu perlu dilakukan. Selain itu juga vaksin juga perlu dilakukan penelitian, ya. Karena yang namanya virus atau penyakit yang bersifat epidemik lebih efektif kalau dia memiliki vaksin, ya, karena kita tahu sekitar 80% populasi atau imunitas kelompok itu dia bisa mencegah terjadinya wabah di suatu daerah. Kemudian surveillance yang baik, ya, pengumpulan datanya, ya, kalau tidak ada surveillance yang baik tentu informasi ini tidak bisa kita peroleh, ya. Informasi ini dari misalnya data-data dari WHO misalnya, kalau tidak ada surveillance yang baik tidak secepat itu bisa dikatakan. Kemudian geographic information system ini juga sekarang ini sangat penting, ya, karena faktor-faktor geografis ini penting untuk suatu proses penularan penyakit. Kemungkinan yang terjadi ke depan, ya, ditemukannya vaksin baru untuk ini, informasinya juga sudah mulai ada nampak, ya, vaksin untuk virus corona ini, ya. Karena sekarang sebenarnya kasusnya sudah mencapai sekitar 100.000 untuk proses imunisasi. Yang kedua, penemuan obat-obatan. Virus ini sebenarnya kan tidak ada sebenarnya obat yang efektif untuk virus ini. Tetapi bagaimana untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ya, ataupun sifatnya adalah seperti antivirus yang kebanyakan seperti antiserum dan lain sebagainya. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian pola siklus epidemiologi. Kita tahu selalu ada pola. SARS, kalau kita lihat misalnya 2004, MERS 2012, COVID 2019, ya, ada selalu pola itu, ya. Pola penyakit itu memang secara epidemiologi selalu ada. Mungkin ke depan juga kita harus mengantisipasi, ya, ada pola-pola tertentu yang akan terjadi, terutama bagi penyakit-penyakit new emerging disease. New emerging disease ini adalah penyakit yang disebabkan karena terjadinya mutasi di antara virus tersebut sehingga menyebabkan munculnya virus baru, sehingga dia tidak susah untuk dikendalikan. Itu dia emerging disease, ya, itu emerging disease. Kalau dia tetap seperti SARS apa, tentu sudah ada penanggulangan untuk itu karena sudah pernah terjadi, ya. Seperti H5N1 misalnya sudah ada metode penanggulangan itu. Tetapi mutasi ini tentu dia berbeda, pola infeksinya, pola penyebarannya, ya, nah, pola misalnya tadi penularannya itu berbeda-beda, sehingga akan tetap menyulitkan. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita lihat siklus itu, ya, penting untuk memahami pola-pola ini akan terjadi di masa yang akan datang dengan new emerging disease yang baru. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan?